Hai sobat, coba bayangkan kalau setiap kali makan pisang, kamu harus mengunyah biji sebesar kacang polong yang keras seperti batu. Pasti tidak senikmat sekarang, bukan? Namun tahukah kamu bahwa nenek moyang pisang modern yang kita kenal saat ini sebenarnya penuh dengan biji besar? Sebagian besar pisang yang kita konsumsi seperti pisang Cavendish, pisang Ambon, dan pisang Raja adalah varietas tanpa biji yang memiliki daging buah lembut dan manis. Tapi bagaimana caranya pisang liar yang awalnya penuh biji bisa berubah menjadi pisang yang mudah dikupas dan langsung disantap seperti sekarang? Ternyata jawabannya ada di Indonesia dan Asia Tenggara, tempat di mana mutasi alami ribuan tahun lalu mengubah sejarah pisang selamanya. Yuk, kita kupas fakta uniknya sampai tuntas di video kita kali ini. Jika kamu menemukan pisang liar di hutan, jangan kaget kalau buahnya penuh dengan biji hitam keras yang hampir memenuhi seluruh dagingnya. Biji-biji ini besar, keras, dan sulit dikunyah, sehingga membuat pisang liar kurang cocok untuk dimakan langsung. Tidak seperti pisang modern yang manis dan lembut, pisang liar lebih menyerupai buah tropis lain yang masih mempertahankan sifat alaminya. Namun mutasi alami di alam membuat beberapa tanaman pisang mengalami perubahan genetik spontan yang menyebabkan bijinya mengecil, bahkan menghilang sama sekali. Mutasi ini terjadi di hutan-hutan tropis Indonesia dan Asia Tenggara, tempat berbagai jenis pisang liar tumbuh subur. Seiring waktu, pisang yang memiliki lebih banyak daging buah dan lebih sedikit biji mulai muncul, menjadi cikal bakal pisang modern yang kita kenal sekarang. Manusia zaman dulu pun menyadari bahwa pisang tanpa biji lebih enak dimakan dan lebih mudah dikonsumsi. Dari sinilah, petani mulai menyeleksi dan membudidayakan pohon pisang yang menghasilkan buah tanpa biji. Mereka menanam dan memperbanyak pisang ini secara vegetatif melalui anakan. Karena tanpa biji, pisang tidak bisa berkembang biak secara alami. Berkat proses seleksi ini, kini kita bisa menikmati berbagai jenis pisang manis, lembut, dan tanpa biji, seperti pisang Cavendish, pisang Kepok, dan pisang Raja. Ada satu fakta menarik yang tidak banyak orang tahu. Pisang tanpa biji tidak bisa berkembang biak sendiri. Di alam liar, tanaman berbunga menghasilkan buah melalui biji yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Namun karena pisang modern telah kehilangan bijinya, ia tidak bisa bereproduksi secara alami seperti tumbuhan lain. Jika tidak ada campur tangan manusia, pisang tanpa biji akan punah dalam beberapa generasi. Lalu, bagaimana cara pohon pisang tetap bertahan selama ribuan tahun? Jawabannya ada pada perbanyakan vegetatif. Petani zaman dahulu menyadari bahwa pisang bisa diperbanyak dengan cara mengambil tunas atau anakan dari pohon induk. Tunas ini kemudian ditanam kembali untuk menghasilkan pohon pisang baru yang identik dengan induknya. Proses ini memungkinkan pisang tanpa biji terus berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah. Karena metode ini dilakukan secara turun-temurun, semua pohon pisang yang kita konsumsi sekarang sebenarnya adalah cloning dari generasi sebelumnya. Bisa dibilang, pisang yang kamu makan hari ini berasal dari garis keturunan yang sama dengan pisang yang dimakan nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Inilah salah satu alasan mengapa pisang tetap eksis dan menjadi salah satu buah paling populer di dunia. Namun, karena semua pohon pisang hampir identik secara genetik, mereka juga menjadi lebih rentan terhadap penyakit, seperti Panama disease yang mengancam perkebunan pisang di banyak negara. Evolusi pisang dari buah liar penuh biji menjadi buah lembut, yang kita kenal sekarang adalah contoh luar biasa dari bagaimana alam dan manusia bekerja sama dalam membentuk keanekaragaman hayati. Di alam liar, sebagian besar pisang memiliki biji besar dan keras yang membuatnya sulit untuk dimakan.
Namun mutasi alami yang terjadi di hutan-hutan tropis ribuan tahun lalu menghasilkan pisang tanpa biji secara spontan. Perubahan ini terjadi karena mutasi genetik yang menghentikan perkembangan biji sehingga daging buah bisa tumbuh lebih banyak dan lebih lembut. Petani zaman dulu menyadari bahwa pisang tanpa biji lebih enak dan mudah dikonsumsi. Dari sinilah mereka mulai melakukan seleksi terhadap pohon terbaik dan membudidayakannya melalui perbanyakan vegetatif. Metode di mana tunas atau anakan dari pohon induk ditanam kembali untuk menghasilkan pohon baru yang identik. Proses ini memastikan bahwa pisang tanpa biji tetap lestari dan dapat dinikmati hingga sekarang. Tanpa metode ini, kemungkinan besar pisang tanpa biji tidak akan bertahan lama di alam. Jadi setiap kali kamu menikmati pisang yang lembut dan manis, ingatlah bahwa kamu sedang menikmati hasil dari kombinasi seleksi alam, mutasi genetik, dan kerja keras petani selama ribuan tahun. Tanpa campur tangan manusia, pisang tanpa biji bisa punah. Kini, tantangannya adalah bagaimana kita bisa terus melestarikan dan melindungi pisang dari ancaman penyakit, terutama karena ketergantungan pada satu jenis varietas membuatnya lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Menarik, bukan? Pisang tanpa biji ini adalah salah satu warisan plasma nutfah Indonesia yang luar biasa. Tapi kita harus menjaga keanekaragaman pisang lokal agar tetap lestari. Yuk, dukung pertanian lokal dan lestarikan pisang khas Indonesia. Kalau sobat suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini untuk fakta unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.